Sahabat Bukan Sarjana, kembali lagi dengan saya Asti Udayana. Kali ini saya akan share ke kalian tentang penggunaan kata he, she, him, dan her. Sebelum saya lanjut menjelaskan topik ini, saya akan tekankan sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe, belum berlangganan sampai saat ini, saya minta kalian untuk subscribe agar saya lebih termotivasi lagi untuk membangun channel ini ke depannya. Tentunya sama-sama kita belajar bahasa Inggris di channel ini, guys. Oke, untuk kalian yang sudah subscribe sejauh ini, I really appreciate it. Thank you so much. Personal pronoun atau kata ganti nama orang ini adalah berfungsi untuk menggantikan nama seseorang pada sebuah kalimat. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita membuat kalimat ya sama dengan bahasa Indonesia. Kalau terlalu sering kita mengucapkan nama seseorang, itu akan terdengar sedikit membosankan. Tentunya kalimat kita itu tidak akan bagus untuk didengarkan. Ya, contohnya seperti ini. Saya punya seorang teman namanya Benny. Benny berasal dari Jakarta. Benny berusia 19 tahun. Benny tinggal dengan orang tuanya. Nah, kalau saya ulang Benny nama orangnya ya, itu kalimatnya tidak terdengar bagus, tidak terdengar logis. Makanya kita di sini menggunakan pronoun atau kata ganti nama orang. Nah, kalau saya menggunakan pronoun, ini Benny-nya diganti dengan kata dia. Cukup kita ucapkan nama orangnya pada kalimat pertama, selanjutnya kita bisa menggunakan dia atau beliau. Oke? Sama seperti bahasa Inggris sekarang ya. Ini terkait dengan penggunaan kata he, she, him, dan her. Oke, pertama saya akan jelaskan tentang he dan she ya. He dan she ini artinya dia. He-nya berarti dia laki-laki, she artinya adalah dia perempuan. Kedua kata ganti ini berfungsi sebagai subjek. So, kata ganti nama orang yang berfungsi sebagai subjek. Maksudnya apa? Kalau kata ganti nama orang yang berfungsi sebagai subjek itu berada di depan kalimat sebelum predikat atau kata kerja ya. Contohnya, he goes to school every day. He likes singing. She likes dancing. She's watching TV right now. Oke, contohnya seperti itu ya. So, he dan she berada di depan kalimat. Oke, he dan she diletakkan di depan kalimat sebelum predikat atau sebelum kata kerja. Oke. Kemudian sekarang apa bedanya dengan him dan her? Dari mana datangnya him dan her? Kok bisa him dan her? Ya, him dan her itu artinya juga sama dia sebenarnya ya. Tapi di sini fungsinya yang berbeda. He dan she adalah sebagai subjek. Yang sekarang him dan her ini adalah sebagai objek. So, objek adalah pelengkapnya ya, sebagai objek. So, posisi objek selalu berada di belakang kalimat. Nah, ini adalah kebalikan dari subjek yang tadi. Kalau subjeknya berada di depan kalimat, sedangkan objeknya berada di belakang kalimat atau setelah predikat. Oke, contoh kalimatnya seperti apa? I miss her so much. Saya sangat merindukannya. Oke, so I miss her, bukan I miss she so much. Bukan I miss he so much. I miss her so much. Oke? I will go with her tomorrow. Saya akan pergi dengannya besok. Atau saya akan pergi dengan dia besok. I will meet him tonight. Saya akan bertemu dengannya malam ini. I will talk to him. Saya akan berbicara dengannya. So, him dan her itu sama-sama memiliki arti dia atau nya gitu ya. Kemudian, fungsinya ini juga sama-sama sebagai objek. Kita juga harus bisa membedakan ya, kalau he itu adalah untuk laki-laki, kemudian her itu untuk perempuan, masculine dan feminine. So, kita tidak boleh kalau kita bilang her itu orangnya laki-laki, kita tidak boleh menggunakan her. Kalau kita tahu orang itu laki-laki, kita harus menggunakan him. Oke, objeknya he berubah menjadi him, she berubah menjadi her. Oke, so di subjek kita ada he, ada she. Sedangkan di objek kita ada him dan her. Oke, kalian tidak akan menggunakan he dan she di belakang kalimat. Contohnya ya, I miss he so much. I want to talk to he, bukan seperti itu. Tapi I want to talk to him.
I will meet him. Bukan I will meet he. Oke? I'm calling her. I'm calling her. Bukan I'm calling she. I'm going with her. Bukan I'm going with she. Oke? So, bedakan ya penggunaannya. Kalau di belakang kalimat kita harus mengubahnya ke objek ya, ke fungsi sebagai objek ini, yaitu her dan him. Sedangkan kalau kita menggunakannya sebagai subjek, maka kita harus menggunakan he dan she. Sampai sejauh ini paham ya? Oke? Nah, sebenarnya topik ini adalah termasuk pronoun atau kata ganti nama orang ya. Cuman karena di sini requestnya adalah tentang 4 kata ganti nama orang ini, so saya jelaskan sedikit saja. Hopefully I can explain this on the next videos about the pronouns. So kalian nanti bisa simak topik ini ya di video selanjutnya mungkin di video selanjutnya saya akan share tentang pronoun untuk lebih detailnya lagi, karena di sini kita punya 7 subjek ya, 7 subjek, dan tentunya kita juga ada 7 objeknya ya. So pronoun itu kita harus tahu penempatannya seperti apa agar kita tidak salah nanti dalam membuat kalimat bahasa Inggris. So before somebody's laughing because of your English was worst, because of you do mistakes, so it's better that we have to check again, then we have to learn the correct grammar. Alright, so I hope you guys really enjoy to watch my videos. So mudah-mudahan video ini bisa membantu proses belajar kalian, karena sekali lagi saya tekankan sama-sama kita belajar bahasa Inggris di sini. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, ya. Sama-sama kita belajar. Together we are learning English on this channel. I hope that this channel can help you, can support you when you're learning English. Oke? Saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah subscribe, yang sudah berlangganan sejauh ini. I really appreciate it, ya. Saya benar-benar respect. Thank you so much for that. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, yang belum berlangganan, saya minta agar kalian berlangganan sekarang juga, agar kalian tidak ketinggalan video dari Bukan Sarjana. Oke? Nah, kalau semisal kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa mention di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Saya akan respon secepat mungkin. Kalau masih ada yang kurang penjelasan saya akan buatkan video lagi dan saya akan upload. Oke? Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam Bukan Sarjana.